Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial ini kita akan membahas tentang kerangka manajemen proyek teknik informasi. Nah, saya sengaja tidak melakukan slideshow agar gambar rekaman di layar laptop saya lebih bagus. Sebelum berlanjut ke kerangka, berikut ada beberapa contoh dari proyek TI ya. Misalkan yang pertama helpdesk atau pekerja teknis mengganti laptop untuk departemen kecil. Kemudian contoh yang kedua yaitu tim pengembangan proyek kecil untuk menambah fitur baru pada aplikasi internal dari sebuah perusahaan. Misalkan sebuah perusahaan sudah memiliki sistem informasi terlebih dahulu, namun ada pengembangan. Ini juga termasuk proyek. Contoh yang ketiga, sebuah kampus ingin meningkatkan sebuah infrastruktur teknologi, ingin menambahkan atau menyediakan pelayanan tambahan untuk mahasiswa. Nah, kita masuk ke bagian kerangka, di mana bagian-bagian dari kerangka manajemen proyek TI itu ada 3, yaitu komponen proyek, proses manajemen proyek, dan pengetahuan dari manajemen proyek. Bagian yang pertama, komponen proyek mencakup 4 komponen atau ruang lingkup, yaitu biaya, kualitas, dan waktu. Ini juga nanti akan mendeskripsikan tentang internal dan eksternal dari proyek tersebut. Bukan hanya pengerjaan proyeknya, namun faktor-faktor internal juga akan diuraikan. Yang kedua yaitu proses manajemen proyek. Seperti yang kita pahami bahwa ada beberapa fase dalam pengembangan dalam pelaksanaan proyek. Yang pertama, definisi proyek, perencanaan awal proyek, pelaksanaan proyek, pengendalian proyek, dan pelaksanaan proyek. Yang ketiga yaitu pengetahuan dari manajemen proyek atau area knowledge. Ada 8 aspek yang diperlukan untuk mengelola sebuah proyek, yaitu manajemen ruang lingkup, manajemen kualitas, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen komunikasi, manajemen sumber daya manusia, juga termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko dan manajemen untuk pengadaan kebutuhan. Kita masuk ke bagian yang pertama, komponen proyek. Seperti dibahas pada sebelumnya bahwa terdapat 4 bagian dalam komponen proyek, yaitu ruang lingkup atau skopnya, waktu, biaya, dan kualitas dari proyek tersebut. Yang pertama, bahwa proyek harus diselesaikan dan diserahkan tepat pada waktu yang telah ditentukan, baik itu pengerjaannya menurut tahun maupun multi tahun, atau bahkan kesepakatannya dalam beberapa bulan. Nah, kalau proyek-proyek yang bersumber dari pemerintah, maka waktu penyelesaiannya adalah di akhir tahun. Namun ketika proyek itu kita bekerja sama dengan swasta, bisa saja di bulan-bulan ketiga. Kita mulainya di akhir tahun, kemudian di awal tahun proyeknya sudah siap. Jadi waktu selesainya harus disesuaikan, harus memenuhi target yang telah ditentukan, baik penentuannya secara sepihak oleh pelaksana proyek atau ditentukan oleh kedua belah pihak. Nah, misalkan nanti ada customer, ada pelanggan yang ingin menentukan, oh saya ingin proyek ini harganya sekian, kemudian selesainya di bulan Juli misalkan. Atau pelanggannya tidak menentukan waktu bulannya, tapi tahunnya, tahun ini, seperti itu. Nah, walaupun customer tidak menentukan waktu selesai, namun karena kita ini adalah pelaksana proyek dan kemungkinan kita akan memiliki banyak proyek, lebih dari 1 proyek, maka efisiensi perlu dilakukan. Bagaimana kita mengerjakan sebuah proyek dengan yang sesingkat mungkin, sehingga terjadi efisiensi penggunaan biaya untuk resources seperti gaji karyawan dan semua pengeluaran-pengeluaran yang bersifat bulanan. Yang kedua yaitu aspek
biaya. Nah, di mana aspek biaya ini benar-benar dikalkulasikan. Kita pelaksana proyek paham bahwa proyek dengan nilai 100 juta misalkan itu bisa kita selesaikan untuk kebutuhan internal itu bisa dengan 50 juta misalkan di luar pajak dan operasional perusahaan kita. Yang ketiga, proyek harus sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Tentu dalam pengerjaan proyek itu kan ada batasan-batasan yang harus disepakati antara pelaksana dengan pemesan atau siapa yang mengadakan proyek tersebut. Nah, bisa saja nanti proyek tersebut tuh melibatkan beberapa stakeholder. Misalkan pemerintah ingin mengadakan sebuah proyek teknologi informasi dan komunikasi untuk sekolah, maka penyelenggara lelangnya adalah pemerintah, speknya oleh pemerintah, namun kita juga akan melakukan koordinasi komunikasi dengan penerima manfaat, dalam hal ini sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Misalkan nanti dalam pengembangannya kita akan membangun sebuah infrastruktur, ada infrastruktur jaringannya, maka kita juga akan melakukan komunikasi dengan pihak sekolah. Tidak cukup dengan yang mengeluarkan proyek tersebut. Ketika kita ingin membangun tower, ketika kita ingin membangun instalasi di sebuah sekolah, harus ada komunikasi, harus ada kesepakatan. Yang keempat, harus memiliki kualitas hasil yang sesuai dengan kriteria yang disepakati antara pelaksana dan pemberi proyek. Bahwa sebuah proyek itu kan memiliki kriteria. Sistem informasi ini dilengkapi juga dengan infrastruktur ini. Speknya sudah jelas. Mungkin dalam spek itu tidak diuraikan merek. Misalkan untuk perangkat komunikasi menggunakan kabel optik, tidak disebut mereknya. Kemudian untuk perangkat komunikasi, wifi-nya, access point-nya, jangkauannya adalah sekian meter. Nah, tidak disebut merek, tapi kan spek-spek teknis yang dimiliki oleh sebuah perangkat. Termasuk bagaimana kecepatan, bagaimana kenyamanan dari pengguna. Karena nanti pada saat closing akan dilakukan uji coba. Nah, biasanya sebuah proyek yang bersumber dari negara itu sudah tertera spek-speknya dalam bentuk tulisan ya. Jadi berbeda dengan kita menerima proyek dari sebuah hotel, kadang dia mampu menjelaskan dengan lisan saja. Oh, saya ingin web yang tampilnya begini, kemudian bagaimana tamu itu bisa pesan dan sebagainya. Nah, itu dia uraian umum tentang 4 komponen proyek. Yang kedua adalah manajemen proyek, di mana manajemen itu ada 5 bagian. Nah, saya perbesar bahwa di mana dalam project management life cycle itu ada inisialisasi, kemudian perencanaan, pengerjaannya, execute-nya, kemudian monitoring dan kontrol, kemudian closure, yaitu penyerahannya. Yang pertama yaitu initialization atau definition, di mana pada bagian ini mendefinisikan sasaran, tujuan, dan faktor-faktor kesuksesan dari sebuah proyek. Nah, termasuk pengukuran yang tadi itu, bahwa proyek itu dapat selesai dalam tepat waktu, itu adalah salah satu dari kriteria faktor kesuksesan dari sebuah proyek. Bagaimana proyek itu selesai waktu. Tentu kita akan menghitung juga dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki, termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan pembiayaan. Kemudian yang kedua yaitu project planning, perencanaan awal dari sebuah proyek. Nah, segala sesuatu kan butuh perencanaan. Kita butuh merencanakan ini. Ketika kita punya sumber daya 10, ada berapa untuk proyek A, ada berapa sumber daya untuk mengerjakan proyek B. Karena bisa saja dalam 1 tahun itu
waktu yang bersamaan kita menangani lebih dari satu proyek. Nah, segala sesuatu yang diperlukan dalam perencanaannya harus kita bahas di awal sebelum pekerjaan itu dimulai. Timelinenya atau jadwal pengerjaannya dibahas sebelumnya. Yang ketiga adalah eksekusinya, di mana pada eksekusi ini proses dari pelaksanaan dari sebuah proyek. Namun pada pelaksanaannya juga harus dilakukan koordinasi sumber daya yang ada untuk menjalankan sejumlah pekerjaan agar menghasilkan produk yang sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Dalam kurun waktu execute ini akan ada banyak komunikasi antara manajer proyek. Jadi seorang manajer itu akan mengawasi selalu kemajuan, kemudian capaian, serta mungkin nanti akan ada perubahan. Yang keempat yaitu monitoring dan kontrol atau pengendalian dari sebuah proyek. Ini biasanya berjalan juga waktunya dengan execute. Misalkan ada modul-modul yang harus diuji coba, dimana kalau sistem informasi kan terdiri dari beberapa modul. Nah, antara satu modul dengan modul lainnya kan akan terintegrasi. Sebelum selesai maka antar modul harus uji coba terlebih dahulu. Yang kelima yaitu closure atau closing, di mana closure ini merupakan proses persetujuan antara pelaksana dan pemberi proyek bahwa proyek telah selesai menghasilkan produk sesuai dengan kesepakatan. Kalau di proyek sipil itu namanya serah terima. Jadi setelah proyek selesai dijalankan, kemudian pemberi proyek akan memeriksa apakah sesuai spek atau tidak, apakah telah memenuhi kriteria pada perencanaan atau tidak. Nah, kalau pada proyek fisik biasanya itu diukur berapa ketebalannya, berapa panjangnya. Nah, kalau pada proyek teknologi informasi diukur itu spesifikasi keterangan dari proyek yang telah ditentukan. Misalkan sistem ini kemampuannya seperti ini, kemudian sistem ini dilengkapi dengan infrastruktur jaringan seperti ini, semua diuji coba. Nah, setelah diuji coba selesai maka itulah yang disebut dengan proses closing. Nah, biasanya kalau di proyek pemerintah itu dana terakhir keluar, misalkan dia itu ada 3 termin, ada 3 kali pembiayaan, awal, tengah, dan akhir. Nah, termin akhir itu diselesaikan setelah closing dari proyek. Yang ketiga yaitu area pengetahuan manajemen proyek, di mana area pengetahuan ini seperti pada gambar bahwa yang di tengah ini merupakan proyek itu sendiri, internal dari proyek sendiri, di mana ada 4 yang tadi itu, yaitu manajemen skop, manajemen waktu, manajemen biaya, dan kualitas. Nah, namun ada fungsi-fungsi pendukung untuk kesuksesan dari sebuah proyek. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengelola SDM-nya, kemudian bagaimana kita mengelola komunikasi. Nah, ini nanti di slide berikutnya akan dijelaskan beberapa tools, beberapa aplikasi untuk komunikasi dan manajemen. Termasuk fungsi pendukung itu ialah manajemen resiko. Yang lainnya adalah manajemen pengadaan, di mana pada saat proyek dijalankan maka kita akan membutuhkan pengadaan. Misalkan pengadaan untuk kebutuhan akan ditinggal di proyek tersebut atau untuk pelaksanaan proyek. Misalkan kantor kita butuh infrastruktur baru untuk pengerjaan proyek tersebut. Area pengetahuan manajemen proyek ini mencakup fungsi utama dan fungsi pendukung, atau fungsi memiliki wujud proyek sesuai dengan konteks manajemen proyek yang meliputi ruang lingkup, fungsi pendukung, dan fungsi utama. Jadi ini yang kotak ini merupakan fungsi pendukung, yang tengah ini merupakan fungsi utama. Yang selanjutnya yaitu manajer proyek.
Eh, di mana manajer proyek adalah seorang yang memiliki tanggung jawab besar atas pelaksanaan sebuah proyek. Pekerjaan utama dari seorang manajer adalah mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan proyek dari awal sampai dengan akhir. Nah, bagaimana ternyata nanti di tengah perjalanan ada pergantian manajer, maka manajer lama akan menceritakan dan manajer baru akan mempelajari capaian dari proyek tersebut. Nah, hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer proyek yaitu satu, manajer harus mendefinisikan proyek, membreakdown proyek menjadi serangkaian tugas yang mudah untuk dikelola, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, dan membentuk tim kerja untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, sebuah proyek yang besar kita perlu breakdown ya, kita perlu pecah lagi, kita perlu buat dalam sub-sub pekerjaan sehingga mudah untuk dikelola. Misalkan sebuah proyek di kampus, ada yang mengerjakan interface-nya, ada yang mengerjakan database-nya, kemudian ada yang mengerjakan fokus pada infrastruktur pelaksananya. Yang kedua, seorang manajer harus menetapkan tujuan akhir dari proyek dan memotivasi anggota bekerja dalam tim guna menyelesaikan proyek secara tepat waktu. Jadi di sini seorang manajer selain dia mengelola proyek itu sendiri juga harus mengelola manusia-manusia yang ada di dalam proyek tersebut. Nah, ini leadership-nya yang sangat perlu untuk dimiliki oleh seorang manajer. Di mana pada pelaksanaan mungkin kita akan menemukan karyawan yang memiliki masalah, baik itu masalah kesehatan secara fisik maupun masalah mental. Maka seorang manajer bagaimana dia memotivasi, bagaimana dia membangun semangat tim untuk bekerja. Yang ketiga, tugas dari seorang manajer yaitu menginformasikan kepada stakeholder tentang perkembangan pelaksanaan proyek secara periodik. Artinya secara kurun waktu tertentu, mungkin setiap bulan atau setiap 2 minggu melaporkan perkembangan dari proyek ini sudah sampai dengan tahap sekian, kemudian ini prosesnya sudah 30%, 40% dan sebagainya. Nah, biasanya yang saya pahami kalau di proyek fisik itu memang ada diwajibkan untuk memberikan laporan, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk pencairan pendanaan itu sesuai dengan capaian pekerjaan. Yang keempat, tugas dari manajer proyek yaitu pengendalikan resiko yang mungkin terjadi dan meminimalkan dampak terhadap penyelesaian proyek. Jadi dalam pengawasannya seorang manajer harus paham resiko-resiko apa yang mungkin akan terjadi. Misalkan dalam pengamatan seharusnya di bulan kedua ini sudah 40%, namun masih 30%. Apa yang kurang? Apakah sumber dayanya? Apakah memang suplainya yang berkurang? Sehingga orang manajer paham ini yang harus dikembangkan, ini yang harus ditambah supaya proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kelima, seorang manajer proyek harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Karena tidak selalu proyek itu berjalan sesuai dengan perencanaan, atau bahkan di tengah perjalanan itu ada RAB perubahan misalkan, atau di dalam perjalanan ternyata ada bencana atau kebijakan yang berubah sehingga proyek akan dialihkan, atau bisa saja proyeknya ada penambahan. Sehingga bagaimana seorang manajer proyek itu mampu untuk memberikan solusi apa yang harus dilakukan, jalan keluar apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal-hal yang di luar perencanaan. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang menyebabkan hambatan itu terjadi pada sebuah pelaksanaan proyek? Yang pertama adalah poor communication. Poor itu miskin, komunikasi ya
komunikasi. Jadi komunikasi yang tidak baik, kurang komunikasi sehingga masalah-masalah yang terjadi tidak cepat diketahui dan ditanggapi. Kemudian yang kedua, disagreement. Disagreement ini adalah persetujuan yang tidak jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki task masing-masing, memiliki tugas masing-masing. Namun ketika terjadi persetujuan yang tidak jelas, maka dalam pelaksananya pun kadang akan saling tunjuk. Yang ketiga maksud saya, misunderstanding atau kesalahpahaman. Sudah ada deskripsinya namun jadi salah paham sehingga pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat, bad weather. Bad weather itu suasana yang tidak mendukung, suasana yang tidak baik. Nah, ini kan banyak faktornya. Suasana itu bisa saja suasana physically berupa ruangan kerja yang tidak mendukung atau lokasi yang tidak mendukung. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, kita punya proyek untuk sistem informasi, kemudian kita mengadakan infrastruktur di sekolah-sekolah, pengadaannya oleh negara, namun lokasinya di sekolah. Kemudian di sekolah tersebut kita harus memasang kabel, memasang perangkat, di mana kalau pihak sekolah tidak komprehensif, tidak mendukung kita, maka kita akan kewalahan. Kita akan mendapatkan suasana yang tidak mendukung. Yang kelima, bisa saja terjadi pemogokan kerja. Nah, pemogokan kerja ini lebih sering ketika ada yang dianggap tidak fair. Yang keenam yaitu personality conflict. Personality conflict ini adalah konflik personal. Mungkin saja secara personal ini di luar proyek mungkin ada masalah-masalah terjadi antar personal. Oleh karena itu biasanya di swasta, di perusahaan-perusahaan swasta itu tidak mengizinkan dalam satu perusahaan itu ada satu keluarga, baik dia suami istri maupun bersaudara. Nah, ini salah satunya ya. Jika ternyata di rumah ada konflik, maka di tempat kerja pun akan terjadi personal konflik juga, akan dibawa ke tempat kerja. Kemudian yang ketujuh, poor management, manajemen yang kurang. Nah, ini biasanya kita temukan ketika kita sudah sering melaksanakan proyek tersebut, karena sudah dianggap sering, ya dianggap paham. Ini yang saya alami. Jadi semua dianggap paham, akhirnya kontrol itu diabaikan. Sudah paham, ini kita sudah sering menangani proyek ini. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu for definition goals and objective, yaitu goals-nya, akhir-akhirnya itu tidak didefinisikan secara jelas. Kapan ini harus selesai? Kita harus menghabiskan seberapa daya untuk kegiatan ini. Itu harus didefinisikan secara jelas. Ketika tidak jelas, ketika mengambang, maka ini juga salah satu faktor yang akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan kesuksesan sebuah proyek. Nah, ini merupakan tabel yang menyebabkan kegagalan secara dinyatakan dalam persentase, di mana yang paling tinggi itu 13,1% oleh faktor kebutuhan yang tidak jelas. Baik kebutuhan dari proyek ini seperti apa sih cara kerjanya, proyek ini dia butuh apa saja sih, maka itu rating tertingginya adalah kebutuhan yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, kurangnya keterlibatan user. Pada beberapa proyek, memang proyek-proyek baru yang membutuhkan pengguna yang banyak, kemudian pengguna itu hanya paham cara menggunakannya, namun dia tidak terlibat dalam pengembangannya, bagaimana cara kerjanya, maka ini ratingnya 12%.
Yang ketiga, kurangnya kesediaan sumber daya. Ini ratingnya 10%. Misalkan kita di kantor 30 orang di sebuah perusahaan, namun kita sedang menangani 4 proyek. Nah, maka sumber daya itu kan kita bagi-bagi sehingga terjadi kekurangan sumber daya. Yang keempat yaitu harapan yang tidak realistis. Misalkan nih, proyek ini lazimnya biasanya selesai dalam waktu 10 bulan. Kemudian kita berharap proyek ini bisa selesai dalam 3 bulan sehingga kita bisa menghemat sumber daya. Yang kelima, kurangnya dukungan dari pimpinan. Kalau perusahaan besar itu biasanya kadang terjadi, oh ini proyek ini kita ambil apa tidak. Nah, karena yang bawah bilang, oh kita ambil saja, akhirnya diambil, namun pimpinan merasa hasilnya kurang memuaskan atau faktor-faktor lainnya sehingga kurang dukungan. Nah, dukungan ini dalam banyak hal ya, fungsi dari manajer di sini. Biasanya dukungan tersebut tidak ada dukungan dalam melakukan motivasi pekerja juga termasuk di dalamnya, maupun dukungan pembiayaan. Yang keenam, perubahan kebutuhan dan spesifikasi. Nah, dalam pengerjaan proyek yang saya sebutkan tadi itu ternyata ada perubahan, spesifikasi dari kejangkauannya 20 meter dinaikkan menjadi 30 meter supaya dengan melihat posisi perangkat untuk implementasi TI ini jauh melebihi dari 10 meter perangkatnya berada. Nah, bagaimana ketika waktu itu kita sudah membeli perangkat yang jangkauannya 15 meter, maka ini akan sangat mengganggu pengerjaan proyek. Kurangnya kualitas proses perencanaan. Nah, di mana kita pahami bahwa sangat penting dalam melakukan perencanaan, planning tadi. Kalau kurang, maka ini akan sangat berpengaruh, nilainya 8,1%. Yang selanjutnya, kurangnya kebutuhan terhadap hasil proyek. Ini kita tidak merasa butuh terhadap hasil proyek, kita agak mengabaikan dari hasil proyek. Yang berikutnya, kurangnya kemampuan mengelola teknologi informasi. Nah, dalam pengerjaan proyek kita juga akan menggunakan teknologi informasi. Mungkin kita akan menggunakan tools, beberapa aplikasi dalam mengelola proyek. Jika kita tidak terampil, maka 6,2% menyumbang kegagalan dari proyek. Dan yang selanjutnya, rendahnya tingkat pemahaman teknologi. Nah, bagaimana jika para anggota dari pelaksana proyek itu kurang memahami teknologi, terutama teknologi terbaru misalkan, maka ini akan menyumbang 4,3%. Dan yang terakhir, aspek lain-lainnya itu sebanyak 9,9%. Jadi ini kerangka dari manajemen proyek teknologi informasi bagian 1. Nanti bagian 2 akan saya pisah di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.